Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ada ucapan Anies yang patut dipujikan ya. Dalam 3 hari menjelang Pilpres 14 Februari itu disarankan, kata Anies Baswedan, itu banyak-banyak berdoa ya, dan banyak-banyak baca surat Al-Ikhlas untuk yang umat Islam. Sementara untuk non-muslim menurut tata ibadahnya masing-masing mereka itu. Ini satu panduan yang tidak pernah kita dengar ya selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ya. Satu pendekatan yang spiritual ya. Pendekatan yang sangat bersifat bercorak keagamaan untuk mengatasi situasi yang atau menghadapi situasi bangsa yang tidak menentu. Itu pendekatan ketuhanan itu menjadi pilihan yang ditawarkan oleh Anies Baswedan dan diserukan ya, supaya langsung ya membaca Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Nyamuk rek. Ini saya di rumah sehat terpadu dompet duafa ya. Itu surat ke-14, 100 surat terakhir di dalam Al-Quran. Al-Quran itu memiliki 114 surat ya, 114 surat. 114 surat dan Al-Ikhlas itu surat yang terakhir ke 114. Artinya atau kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Maka bacalah oleh kalian Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu nanti pasti datang pada hari kiamat ya, menjadi syafi'an, menjadi penolong ya, buat orang yang membacanya, buat orang yang menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Quran yang dibaca itu menjadi penolong dari bahaya akhirat di akhirat nanti. Sementara Anies Baswedan mengatakan 3 hari ini banyak-banyak berdoa kepada Allah dan banyak-banyaklah membaca surat Al-Ikhlas, berarti banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Tentu maksudnya di samping untuk menciptakan keteduhan secara psikologis, tentu akan diharapkan akan mendatangkan pertolongan Allah. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang memelihara hubungan baik kepada Allah, itu di dalam Al-Quran dijamin ya dapat solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Bangsa ini banyak masalahnya. Oleh karena itu pendekatan ketuhanan adalah kondisi sine qua non, syarat mutlak untuk mendapatkan solusi. Jalan keluar itu milik Allah, bukan milik kita. Sebagaimana takdir itu adalah milik Allah, milik kita adalah usaha dan berdoa, ikhtiar dan berdoa. Di dalam Al-Quran ada kaitan yang signifikan antara hubungan baik, antara doa sebagai refleksi dari hubungan-hubungan kita yang membaik atau yang memang terpelihara itu dengan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah, siapa yang memelihara hubungan baik dengan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, maka dia Allah yang akan menjadikan jalan keluar, makhrajan, bagi orang-orang yang bertakwa itu. Makhrajan itu maksudnya solusi, jalan keluar dari persoalan yang tampaknya buntu dan membuat kita itu semacam hopeless, kehilangan harapan. Tetapi kewajiban kita adalah membangun hubungan-hubungan yang baik dengan Allah. Salah satu cara membangun hubungan baik adalah menertibkan kembali ibadah-ibadah kita dan berdoa, dan salah satunya adalah membaca surat Al-Ikhlas. Satu pendekatan yang sangat strategis ya bagi menyelesaikan solusi bangsa yang rumit, yang karena ambisi rakus dari sekelompok orang, sekelompok elit untuk merebut kekuasaan dengan cara apapun ya, dengan cara apapun. Ini membuat rusak bangsa kita ya. Menguatnya oligarki, menguatnya dan menyebarnya korupsi,
menguatnya nepotisme, KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme itu memperburuk ya demokrasi kita. Pemburukan demokrasi itu sedang terjadi, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan selain ikhtiar dan doa yang mungkin juga sangat terbatas dari kita sebagai manusia, yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran hanyalah Allah. Oleh karena itu bergantunglah kepada Allah. Arti dari Al-Ikhlas adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat kita bergantung, lam yalid wa lam yulad, ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak bisa dia disamakan dengan apapun jua dalam kehidupan ini. Jadi satu pemurnian, satu usaha untuk melakukan tanzih, penyucian jiwa dari syirik dan memperteguh ketauhidan kita dalam menghadapi dan membawa bangsa kita, rakyat kita menuju, bukan saja menuju keadilan dan kemakmuran, tetapi menuju Allah. Fafirru ilallah, larilah kalian semua kepada Allah. Tipuan-tipuan dunia betul-betul membuat kita mencong, membuat kita melenceng dari Allah, dan membuat kita ragu-ragu berjumpa dengan Allah dan menjadikan Allah sebagai faktor penentu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan, Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah adalah pelindung kita di dunia dan Allah lah pelindung kita di akhirat. Allahus somad, Allah tempat kita bergantung. Banyak-banyaklah membaca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sungguhnya Al-Quran itu, kata Rasulullah, akan datang kepadamu pada hari kiamat syafi'an, menjadi penolong bagi kesulitan-kesulitan yang akan kamu hadapi nanti di akhirat, dan dia menjadi pemandu dalam kehidupanmu di dunia. Al-Quran. Saya di Pramuka tukang donat di Parung Icur, tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah.